Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, beberapa minggu terakhir saya sering kali mendengar berita-berita duka yang berkaitan dengan kematian dari orang-orang terdekat. Ada anggota keluarga dari sahabat-sahabat saya, bahkan ada rekan-rekan saya sendiri. Dan pada saat kita berbicara tentang kematian, kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh banyak orang. Paling menakutkan bagi banyak orang. Namun, sadar atau tidak, bahwa kita kelak semua pasti akan mati. Hanya kapan menunggu giliran saja. Menunggu waktu yang tepat. Mungkin bukan tepat bagi kita, tepat bagi Sang Pencipta untuk kita. Saudara, setiap kali saya melayani ibadah tutup peti atau perkabungan, sering saya mengangkat masalah kematian ini menjadi hal yang paling utama yang harus dihadapi oleh setiap orang. Karena kalau kita bicara kematian, kita tidak tahu kapan kita mati. Kapan kematian itu menjemput kita? Sebuah kalimat dari kitab suci menyatakan bahwa kematian itu kalau datang seperti angin, menerjang siapapun juga, dan tidak pernah bisa diduga oleh siapapun, bahkan oleh kita sekalipun. Pada sore hari mungkin kita masih berbincang-bincang. Lalu keesokan hari kita mendengar kabar dia sudah mati. Saudara, tentu ini mengakibatkan begitu banyaknya rasa takut yang terjadi kepada banyak orang saat mereka harus menghadapi saat-saat kematiannya. Itulah kenapa manusia selalu berusaha sedapat mungkin untuk menghindari bagaimana caranya menunda kematian. Mungkin dengan olahraga supaya ada kesehatan dari dalam tubuh. Mungkin dengan asupan suplemen-suplemen makanan yang bergizi dengan harapan hal itu akan bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ataupun juga dengan usaha-usaha lain yang sedapat mungkin bisa memperpanjang kehidupan di dalam dunia ini. Namun siapa yang pernah bisa menduga kapan kematian itu datang? Kalau kematian itu datang dengan sebuah musibah, misalkan apakah kecelakaan lalu lintas, ataukah musibah bencana alam, tentu hal-hal itu adalah sebuah peristiwa yang tidak pernah bisa diduga dan bahkan tidak pernah bisa orang menghalanginya. Maka siapkah kita menghadapi kematian? Dan di dalam momen-momen tersebut seringkali saya bertanya dan men-challenge. Siapa di antara saudara yang mungkin mau mati duluan? Mau mati duluan? Tentu ini pertanyaan konyol, bukan? Siapa yang mau mati duluan? Siapa yang mau meninggalkan dunia ini terlebih dahulu? Bukankah kita masih merasa sangat senang untuk tinggal di dalam dunia ini? Kita mungkin sejenak bisa melupakan berbagai masalah-masalah yang sedang kita hadapi, daripada kita menghadapi sebuah titik yang akan membawa kita kepada kematian. Saudara, pertanyaan ini tentu tidak mudah, bukan? Bahkan terkesan konyol. Namun setiap kali pertanyaan itu saya munculkan, maka sayalah yang menjadi penjawab pertama dari pertanyaan itu sendiri. Saya mengatakan bahwa siapa yang mau
mati duluan? Siapa yang mau bertemu dengan pencipta terlebih dahulu? Saya selalu katakan, sayalah orang pertama yang mau lebih dahulu. Apakah jawaban ini mengada-ada? Tidak. Tidak, saudara. Jawaban ini tidak mengada-ada. Tetapi bukan berarti saya bertindak konyol. Misalkan bunuh dirilah, meloncat ke sungai lah, meloncat dari lantai 10 lah. Bukan. Bukan demikian maksudnya. Di dalam kitab suci, Rasul Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Atas dasar itulah saya berani mengatakan kalimat itu. Kalimat yang sebenarnya membawa kita kepada Sang Pencipta kita. Membawa kita bertemu kepada pribadi yang mencipta kita dengan sempurna. Hanya mereka yang mengetahui siapa penciptanya, maka mereka ingin segera pulang kepada penciptanya. Sama seperti ketika saudara misalkan sudah sangat senang sekali tinggal di rumah. Berpuluh-puluh tahun saudara tinggal di rumah dan merasakan kehangatan sebuah keluarga. Lalu saudara pergi ke tempat yang jauh. Maka di tempat yang jauh itu saudara terasing. Mungkin banyak orang yang tidak saudara kenal. Dan disitulah saudara mungkin mengalami berbagai macam masalah. Mungkin sulit untuk mendapatkan makanan yang sesuai selera, sulit mendapatkan air bersih, dan sebagainya. Lalu ada satu kerinduan, aku ingin pulang ke rumah. Kembali berkumpul bersama dengan keluargaku. Saudara, itulah sebuah kerinduan dari seseorang yang sudah mengenal siapa Tuhannya. Bagi mereka yang sudah mengenal siapa pencipta yang sesungguhnya, maka kerinduan untuk segera pulang ke rumah Bapa itu menjadi sebuah kerinduan hati yang terdalam. Namun bukan berarti ingin supaya hidup mengalami kematian dengan cara hidup sembrono, tidak. Tetapi dengan menjalankan satu prinsip yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Selama saya ada di dalam dunia ini, maka apa yang menjadi tanggung jawab saya adalah untuk melayani Kristus. Kenapa Kristus? Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada saya dan kepada umatnya. Kehadirannya di dalam dunia ini membuat umatnya mengenal dan tercelik matanya akan pribadi Allah. Karena sebelum Dia datang ke dalam dunia, bagi banyak orang, Allah adalah pribadi yang transenden. Allah adalah pribadi yang maha besar dan nun jauh di sana. Tidak mungkin bisa dikenali, tidak mungkin bisa dimengerti, tidak mungkin bisa dipahami dengan otak yang terbatas. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa, maka untuk itulah Dia mau datang ke dalam dunia karena cinta kasih-Nya yang besar. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia kepada umatnya.
Dan melalui pernyataan dirinya, kita bisa mengenal Dia. Saat kita boleh mengenal Dia, mata kita tercelik dan kita mulai terbuka siapa pencipta kita. Dia tidak perlu mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi setiap kesaksian yang mencatat tentang pribadinya akan memahami bahwa memang Dialah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kehadirannya bukan hanya memperkenalkan siapa dirinya, tetapi menebus kita dengan cara kematiannya di atas kayu salib. Dia merebut umat pilihannya dari tangan dosa yang sudah mencengkeram. Jika manusia ada di dalam cengkeraman dosa, maka manusia pasti akan mati selamanya. Tetapi kalau Allah sudah merebut manusia dari cengkeraman dosa, maka manusia akan mengalami kehidupan kekal yang sesungguhnya. Saudara, berawal dari sebuah prinsip di dalam iman saya inilah yang akhirnya memberanikan saya memiliki sebuah kerinduan yang menggebu untuk saya bisa bertemu dengan Sang Pencipta saya. Mati adalah keuntungan, tetapi selama saya hidup di dalam dunia, saya harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya di dunia ini. Untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada dunia ini. Untuk terus bersaksi tentang Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Jaminan di dalam Kristuslah yang memberikan sebuah kepastian. Kepastian akan sebuah pengharapan. Pengharapan di dalam menghadapi sebuah ketidakpastian seperti masa-masa pandemi ini. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita pasti akan terlolos dari COVID-19? Siapa yang bisa memastikan bahwa hidup Anda akan aman-aman saja di dalam beberapa minggu ke depan, dalam beberapa bulan ke depan? Siapa yang bisa memastikan bahwa wabah COVID ini akan terhenti? Tidak ada, saudara. Dan justru di tengah-tengah wabah yang menakutkan ini, perlunya ada pengharapan. Perlu sebuah pengharapan yang pasti. Dan pengharapan pasti itulah yang memberikan sebuah keberanian bagi setiap kita untuk melangkah. Jika hidup saudara tidak ada kepastian, maka saudara akan terus-menerus diliputi rasa takut. Tetapi jika hidup saudara ada kepastian, dan kepastian itu adalah jaminan hidup saudara. Dan jaminan hidup itu adalah jaminan yang nyata. Maka saudara tidak akan pernah merasa takut. Dan kerinduan untuk segera bertemu dengan Sang Pencipta, ini menjadi sebuah kerinduan utama di dalam hidup kita. Karena dunia ini bukanlah rumah kita. Rumah kita kelak bersama dengan Sang Pencipta, dengan Bapa yang di surga, bersama dengan Kristus yang adalah Raja atas hidup saya. Kiranya melalui refleksi singkat di hari jadi ini, boleh membawa kita, mengajak kita untuk merefleksikan bahwa usia kita bukan semakin panjang, tetapi sebenarnya semakin pendek. Mengapa? Karena kita tidak tahu hari esok.
Kita tidak tahu hari depan kita. Kita penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saya mempunyai sebuah kepastian. Di dalam Kristus, Dia pegang tanganku. Dia menuntun aku di hari esokku. Tangannya terus menopangku dan memberi jaminan dalam hidupku. Sehingga aku menikmati hidup ini. Karena bagiku, selama aku hidup, hidupku untuk Kristus, untuk Tuanku, untuk Tuhanku. Dan kalaupun aku mati, itu adalah keuntungan bagiku. Karena aku berjumpa dengan Bapakku di sorga. Sebuah pengharapan yang nyata. Kiranya pengharapan ini juga dianugerahkannya bagi saudara. God bless you.